Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 3 udah ada di Kampung Pasir Eri, Kelurahan Palasari. Jadi hari ini kita mau observasi mengenai unggas petelur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita lagi sama pemilik peternakan ayam petelur di ini daerah mana, Pak? Ini Desa Pasir Eri, Kelurahan Palasari. Di Desa Bogor. Pasir Eri, Kelurahan Palasari, Bogor. Ya, Sebelumnya boleh tahu Pak nama Bapak siapa? nama saya Pak Agung. Pak Agung, kalau boleh tahu dari kapan adanya peternakan ini? Dari 2016-17. Ini seharinya bisa menghasilkan berapa telur? Berapa kilo telur? Oh, seharinya sini kapasitasnya kan 6.000 ekor. Kalau per 1.000 itu menghasilkan kira-kira 3 peti, satu petinya 15 kilo. Jadi kira-kira kalau per 1.000 ekor 3 peti jadi 45 kilo kan. Jadi kalau kapasitasnya 6.000 ya kaliin aja. Kalau distribusinya kemana Pak? Selain permintaan di sini, saya juga punya agen di Cibinong. Cuma juga ada orang rumah jual juga gitu, di rumah dijual, di agen jual, di kandang juga dijual juga. Kalau untuk perawatannya sendiri di sini dikasih pakannya berapa hari sekali? Kalau untuk konsumsi pakan ayam petelur itu makanya 2 kali sehari. Kalau kita kan 3 kali sehari, kalau ayam 2 kali sehari, pagi sama siang. Malamnya tidur, kalau kita malamnya makan lagi. Kalau jenis pakannya berbeda sama ayam lain apa gimana? Kalau ini kan ayam petelur beda sama ayam bedaging. Kalau ayam bedaging kan yang dikejar bobotnya, bobot dagingnya. Kalau ini ayam petelur dikejar untuk produksi telurnya. Jadi antara pakan ayam petelur sama pedaging beda. Di sini kan kalau ayam pedaging itu pasti dikasih vitamin, kalau nggak divaksin gitu. Kalau ayam petelur Sama seperti saat ini kan kalian divaksin juga. Gunanya vaksin apa? Untuk mencegah penyakit. Jadi ayam juga gitu. Kalau ayam satu kandang ini kan isinya 1.000. Kalau satunya sakit, semuanya sakit. Jadi program vaksin harus dijalanin gitu. itu rutin apa gimana Pak? Itu per 3 bulan. 3 bulan. Enak apa nggak enak? Enak sama nggak enaknya budidaya ayam petelur itu apa sih Pak? Ya nggak enaknya kalau harga lagi pakan tinggi, kita harus bisa menyesuaikan dengan harga jual telurnya. Kalau enaknya kita kelola sendiri, kita bukan sebagai karyawan, kita sebagai ownernya gitu. Jadi kita nggak disuruh-suruh, kita bisa mengelola penjualan sendiri, pengaturan ayam sendiri. Kalau kita ikut sama perusahaan orang lain, kita kan diatur sama mereka. Kalau ini kan kita mau masa istirahat kita sendiri, waktu kita pergi juga bisa diatur sendiri. Itu suka dukanya. Ini Pak. Ya. Selama Bapak mendirikan ini, kerugiannya Bapak bisa mencapai berapa sih, atau dengan keuntungannya berapa omsetnya? Hitungannya kasarnya begini, kalau harga telur
lebih rendah dari harga pakan, berarti kita kan yang punya ayamnya rugi. Untuk saat ini kondisinya harga pakan, terus penjualan ayamnya juga, maksudnya penjualan telur ayamnya lagi kurang. Karena telur yang dari Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah masuk ke pusat ibu kota. Ini kan termasuk ibu kota, ini Jawa Barat. Jadi overproduksi untuk saat ini gitu. Jadi kalau mau masalah kerugian, itu yang dikhawatirkan peternak itu kalau program vaksinasinya nggak berjalan dengan baik, terus ada ayam sakit, itu bisa pertama mengurangin produksi. Yang kedua juga mengurangin populasi dengan adanya kematian atau adanya ayamnya tidak sehat. Kalau mau masalah kerugian itu kan masalah nominal gitu ya. Jadi kalau dalam usaha itu namanya usaha ada untungnya, ada ruginya. Pada saat kita untung ya kita sisihin untuk menjaga kondisi seperti saat ini. Kondisi saat ini yang untuk penjualan telurnya lagi kurang, kondisi pakannya harganya lagi tinggi. Kira-kira gitu. Kalau sebutin nominal ntar detailnya banyak, ntar lama lagi itunya. Kalau untuk tempat budidayanya sendiri ada kayak harus di tempat yang kayak gini atau enggak, Pak? Kalau ayam petelur ini harus minimal jauh dari pemukiman, karena kan dari sisi limbahnya, dari sisi bau, dari tingkat ayamnya stres. Kalau dekat sama manusia kan tidak imbang gitu kan. Ayam kan harus ada kondisi di mana dibutuhkan ketenangan ayamnya untuk tidak jadi stres. Terus kondisi kandang ya harus sesuai yang diharapin sama ayamnya gitu loh. Sama kayak kita, kalau kita tinggal di rumah terus yang nggak nyaman kan kita nggak betah. Kalau nggak betah terus tidak menghasilkan sesuatu kayak ayam, jadi tidak betah sama tempatnya, jadi produksi ayamnya akan menurun, tidak yang seperti yang kita harapkan. Jadi minimal ayam itu harus ditempatkan pada kandang yang senyaman mungkin untuk menghasilkan telur, sama lingkungan jauh dari pemukiman. Ini kan jauh dari pemukiman, ada di bawah, harus ada lagi sana. Karena ini lalatnya agak kurang nih. Biasanya kalau lagi ada genangan-genangan gitu, terus ada yang penyebab lalatnya bertelur, jadi banyak. Itu kan mengganggu kita sebagai manusia. Kira-kira begitu. Sejauh ini pernah nggak Pak kayak misalnya ayamnya pada mati gitu? Pernah, karena salah konsep bikin kandangnya awalnya. Jadi namanya usaha peternak, saya belum banyak baca buku gitu. Harusnya banyak baca buku sama belajar sama peternak yang lain. Jadi waktu bikin kandangnya salah, jadi pertama ayamnya tidak nyaman, terus yang mempengaruhi utama itu sirkulasi udaranya. Jadi kalau kita tinggal terus udaranya pengap kan, jadi menyebabkan banyak penyakit gitu. Jadi waktu itu di tahun 2018 ada satu kandang itu ayam sakit, berapa ekor nyebar semuanya. Padahal udah program vaksin. Ada yang salah di konsep bikin kandangnya. Masalah sirkulasi udaranya kurang untuk kenyamanan ayamnya itu. Ya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam budidaya ini apa aja? Yang diperhatiin dalam pemeliharaan ayam telur, yang pertama beli bibit ayam yang bagus. Pilih bibit yang benar-benar dari perusahaan yang yang bisa bertanggung jawab. Istilahnya perusahaan yang udah
kredibilitasnya udah ada. Terus perawatan utamanya ya tadi program vaksin. Sebelum ada program vaksin, yang paling utama yaitu konsep bikin kandangnya seperti apa. Konsep bikin kandang ayam, terus untuk pembuangan kotorannya itu harus minimal berapa meter. Jadi jarak antara kotoran sama ayamnya itu berapa meter, sama sama perawatan ayamnya itu sendiri. Tadi program vaksin harus jalan, kandang harus bersih, sama satu lagi yaitu anak buah anak buah kandang itu harus memperlakukan ayam sebagai mitranya, jangan sebagai kayak sapi perahan gitu ya. Kamu kasih makan harus ngasihin telur, enggak. Jadi harus ada ikatan antara yang punya atau ABK sama ayamnya sendiri. Kalau Bapak sendiri bibitnya itu dari masih kecil apa pas dibawa ke sini udah siap betul ya? Ada yang dari kecil usia 4 hari. Ada saya sebagai studi perbandingan kalau pelihara ayam dari kecil itu efeknya seperti apa. Saya juga memelihara beli ayam yang usia di 13 minggu, Jadi usia 13 minggu itu diharapkan di usia 18 minggu sampai 19 minggu ayam udah mulai bertelur gitu. Jadi kita beli usia 13 minggu itu untuk biar kita beli di lokasi peternakan yang lain, masuk ke peternakan ini, menjaga pertama adaptasi sama ayamnya sama kandang. Jadi ada butuh waktu, tenggang waktu untuk dia beradaptasi sama kandang di sini gitu. Gak bisa kita beli 18 minggu taruh sini, ntar butuh waktu lama untuk ayam itu bertelur gitu. Padahal ayam bertelur tuh di kisaran antara usia 18 mingguan. Pak kan tadi kata Bapak kan pengambilan kayak limbah gitu. Nah, apakah limbahnya dimanfaatkan apa hanya dibuang saja apa gimana? Yang pertama ini kan tanahnya luas, ya. Jadi limbahnya yang utama untuk pertanian. Yang kedua kalau kelebihan itu kalau ada permintaan warga sekitar untuk pertanian ya kita maksudnya bukan dijual ya, karena ini kotoran itu kan kalau agama Islam itu barang najis, nggak boleh diperjualbelikan. Jadi itu yang ngambil ini cuma ganti ongkos ngeduk, istilahnya orang sini ngambil kotorannya, ngangkut ke mobil gitu. Jadi tidak diperjualbelikan, cuma untuk mengganti ongkos karung sama ongkos pengedukan sama anak buah kandang. Tapi yang utama untuk limbahnya saya gunakan untuk pertanian. Jadi ada kayak kalau pelajaran SMA itu ada mutualisme gitu, saling menguntungkan. Jadi limbahnya diuntungkan untuk pertanian. Mungkin itu aja. Oh yes, sama-sama. Terima kasih. Maaf banget yang ganggu. Oh iya, emang ganggu. Terus gimana lagi udah? Ya, nanti kita juga mau izin mau lihat ke bawah, Pak. Oh kalau melihat izin jangan semuanya, Ya, berapa orang cuman atau 2 orang. 2 orang aja. Ntar ayamnya kan kalau ngelihat orang baru dia agak kaget gitu, untuk takutnya mempengaruhi produksi untuk besok. Jadi kalau melihat kandang dari situ aja, ntar balik lagi ke sini gitu. Nah situ lagi ngambilin ayam yang sudah usia akhir itu produksinya sudah turun, jadi waktunya untuk dijual gitu, untuk diganti sama yang ayam baru lagi. Itu aja. Ya. Makasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.